Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran fikih dengan materi mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah. Nah, apakah anak-anak sudah tahu perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah? Kalau belum, mari kita bahas bersama-sama. Diperhatikan dengan seksama dan ikuti dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembahasan kali ini dapat dimengerti dan dipahami, dan akhirnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, memasuki materi inti, saya akan menjelaskan tentang perbedaan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Mandi wajib adalah mandi yang kita laksanakan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Hukumnya tentu saja wajib, artinya jika kita tidak melakukannya maka berdosa. Nah, itu pengertian dari mandi wajib. Lalu apa mandi sunnah? Mandi sunnah itu biasanya dilaksanakan untuk kita akan melaksanakan sholat Jumat, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan hukumnya? Hukum mandi sunnah berbeda dengan hukum mandi wajib. Hukum mandi wajib tadi adalah wajib, tapi kalau hukum mandi sunnah, hukumnya tentu saja sunnah. Apabila dilaksanakan kita mendapat pahala, tapi tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Nah, alangkah baiknya karena kita umat Rasulullah, baiknya melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, mandi biasa. Mandi biasa adalah mandi yang biasa kita laksanakan sehari-hari. Tujuannya tentu saja untuk membersihkan dan menyegarkan badan kita agar bersih dan sehat. Nah, itu tiga pengertian dari mandi. Ada mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Nah, lalu apa sih perbedaan dari ketiganya? Oke, dilihat dari kategorinya, mandi wajib itu memerlukan niat. Nah, tanpa niat, keabsahan mandi wajib itu perlu dipertanyakan. Nah, kalau mandi sunnah itu juga perlu niat. Tentu saja pada mandi biasa tidak memerlukan niat seperti pada mandi wajib maupun mandi sunnah. Lalu yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, pada mandi wajib itu kita wajib meratakan air ke seluruh tubuh agar sela-sela atau bagian yang sulit sedikit pun dapat terkena air tersebut. Mandi sunnah pun juga seperti itu. Kita harus meratakan air ke seluruh tubuh. Tetapi berbeda dengan mandi biasa. Mandi biasa kita tidak perlu meratakan air ke seluruh tubuh, tentunya jika dirasa sudah cukup bersih. Tuh. Lalu bagaimana dengan hukum ketiganya? Hukum mandi wajib tentu saja wajib. Nah, hukum mandi sunnah itu tentu saja hukumnya sunnah, dan mandi biasa itu hukumnya mubah atau boleh. Nah, berbeda
juga dengan tujuannya. Apa tujuan dari mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa? Yang pertama kita bahas tentang mandi wajib. Mandi wajib itu tujuannya untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan yang kedua dari mandi wajib yaitu mensucikan diri dari hadas besar. Lalu tujuan mandi sunnah yaitu untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilaksanakan biasanya ketika hendak melaksanakan sholat Jumat, hendak melaksanakan sholat Id maupun sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Adapun mandi biasa tujuannya itu untuk menyegarkan badan, menyehatkan badan agar menjaga badan kita tetap bersih, sehat, dan terhindar dari kuman penyakit. Nah, itu tadi 3 perbedaan dari mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Selanjutnya kita akan membahas hikmah mandi wajib. Nah, apa sih hikmah dari mandi wajib? Ada yang belum tahu? Kita akan cari tahu bersama, kita akan pelajari bersama hikmah mandi wajib. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Nah, ternyata mandi wajib ini banyak sekali hikmahnya anak-anak. Nah, pertama, hikmah yang pertama dari mandi wajib yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, bersuci adalah separuh iman. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tadi dapat kita simpulkan bahwa bersuci memiliki nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bersuci merupakan suatu hal yang berpahala. Bersuci juga merupakan suatu kebersihan. Nah, kebersihan sendiri merupakan sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan merupakan bagian dari iman. Adapun hikmah yang kedua yaitu menjaga kebersihan badan. Nah, mandi wajib itu memiliki hikmah yaitu menjaga kebersihan badan. Dengan mandi wajib, badan kita akan bersih dan suci. Hikmah mandi wajib yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa semangat. Nah, anak-anak, dengan mandi wajib kita akan tumbuh semangat karena badan kita kembali segar, badan kita kembali bersih dan sehat. Lalu apa hikmah mandi wajib yang keempat? Oke, hikmah mandi wajib yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, anak-anak, kalau kita sudah mandi, badan kita sudah bersih dan wangi, tentu kita akan merasa percaya diri karena tubuh kita bersih, badan kita bersih, sehingga rasa percaya diri pun semakin meningkat. Nah, dan yang terakhir, hikmah mandi wajib yang terakhir yaitu memberi rasa nyaman kepada orang lain. Bayangkan kalau anak-anak sholat di dekat orang yang belum mandi atau pakaiannya tidak bersih ataupun bau. Tentunya anak-anak sekalian merasa tidak nyaman karena bau badan orang tersebut. Walaupun mungkin kita tidak berani menegurnya, tapi dalam hati kita tentu tidak merasa nyaman dengan keadaan tersebut. Nah, dengan mandi wajib kita akan memberi rasa nyaman bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu ada 5 hikmah dari mandi wajib yang perlu anak-anak ketahui, dan tentunya
setelah anak-anak mengetahui hikmah mandi wajib, tentu akan melaksanakannya ketika waktunya tentunya sudah ditentukan. Seperti misalkan ketika anak-anak selesai haid ataupun ketika ihtilam atau mimpi basah. Nah, selanjutnya mari anak-anak menyimpulkan dan memilih jawaban dari perbedaan mandi wajib, mandi sunnah maupun mandi biasa. Nah, diperhatikan anak-anak. Yang pertama ada pernyataan seperti berikut. Randy mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat meskipun ia tidak dalam kondisi berhadas. Nah, bagaimana hukum mandi yang dilakukan Randy? Nah, hukumnya mandi wajib, mandi sunnah ataupun mandi biasa. Berikan alasan kalian. Yang kedua, Dian mandi 2 kali sehari karena dia setelah seharian beraktivitas. Yang ketiga, Juni mandi sebelum sholat Id atau sholat hari raya Idul Fitri. Nah, dari ketiga pernyataan tersebut, anak-anak coba simpulkan apakah yang pertama itu mandi wajib, mandi sunnah atau mandi biasa. Begitupun juga tadi pernyataan yang kedua dan yang ketiga. Jangan lupa berikan penjelasannya atau alasan dari anak-anak memberikan jawaban tersebut. Nah, sekarang diskusikan soal yang kedua ini anak-anak. Coba kalian berikan perbedaan antara mandi wajib dengan mandi biasa. Jangan lupa jelaskan secara rinci dari perbedaan kedua mandi tersebut. Nah, itu saja materi pada hari ini. Jangan lupa belajar, tetap menjaga kesehatan, dan makan yang teratur dengan memperhatikan gizi anak-anak. Nah, dari saya cukup sekian. Sampai bertemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.